yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir dalam kegiatan diseminasi kita hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan limpahannya kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh wakasek yang sempat hadir, seluruh Bapak Ibu Guru, terutama guru penggerak yang kita selalu idam-idamkan di Semoga kedua teman kita Bapak Heril dan Ibu Rahmawati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana limpahan rahmat kesehatan berkat yang kita senantiasa rasakan hingga pada saat ini, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini penuh semangat dalam rangka melaksanakan program kerja daripada kedua saudara kita, teman kita, ya, itu Bu Rahmawati dan Pak Heril. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, saya kira tidak hanya mengarah pada satu tanda panah saja, tapi itu mencakup dari berbagai macam karakter. Berbagai macam karakter ini harus kita budayakan. Contoh kecil saja, dalam karakter anak-anak kita harus biasakan bagaimana budaya santun, budaya saling menyapa, budaya saling menegur, ya. Dan juga kita dari dulu kita sudah budaya tidak terlambat, budaya malu kalau datang terlambat sudah ada di luar, itu ya sudah termasuk itu. Bahkan budaya jangan kita selalu terlambat masuk di kelas, kita itu termasuk bagian daripada ini. Dan juga budaya positif yang dimaksud juga dalam lingkungan sekolah adalah bagaimana setiap saat juga kita tidak henti-hentinya menyampaikan pada siswa kita, baik di bagian kebersihan maupun dalam kerapian di dalam selama berada di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian kita perlu juga menjadi contoh bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita mau tingkatkan penerapan ini, budaya positif khususnya dalam bentuk karakter. Nah, di satu sisi kita sendiri mungkin biasa lupa dalam hal kedisiplinan kita. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau kita saling mengingatkan bagi Bapak Ibu teman-teman kita. Tentunya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Rahmawati dan Pak Heril yang senantiasa gigih, senantiasa semangat untuk menjalankan program ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama sudah bisa menyelesaikan program ini, khususnya sebagai guru penggerak di SMA Kartika. Pak Heril jadi guru penggerak di SMA 13. Ya, mudah-mudahan Pak, siapa lagi yang menyusul itu? Pak Ivan. Oh, Bu Ija ya. Bu Ija juga jangan sampai di SMP 51 atau SMP 20 nanti jadi guru penggerak di sana. Jadi tapi saya kira kita sangat bangga punya teman-teman sudah beranjak dari SMA Kartika untuk meraih berbagai macam prestasi, terutama yang sudah lulus P3K itu, ya kita sudah berbangga, walaupun kita ditinggalkan sebagian jamnya, tapi ya kita bersyukur karena Allah menunjukkan tempat yang lebih mensejahterakan. Yang penting jangan lupa kulitnya di SMA Kartika. Ya, saya kira ini saja yang saya sampaikan. Pembukaan penerapan
budaya positif di lingkungan SMA Kartika yang dilaksanakan pada hari ini, yang dihadiri oleh beberapa guru. Seharusnya ada juga siswa, tapi karena kesibukan siswa, saat ini saya buka secara resmi untuk dilanjutkan program-program yang akan dilaksanakan pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kesehatan kepada kita semua untuk bisa menjalankan seluruh program yang sudah dijalankan. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Acara selanjutnya yaitu penyampaian atau pemaparan materi terkait dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Heri Hidayat SPDGR. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru yang menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan bagian daripada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Ini adalah materi-materi yang kami dapatkan selama kurang lebih 2 bulan ini. Jadi masih ada waktu yang panjang untuk mengikuti program ini, dan tentunya ini adalah langkah pertama yang akan kita diskusikan, yaitu tentang budaya positif. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Semua konsep inti dari budaya positif ini mungkin sebenarnya kita sudah pernah terapkan, hanya saja mungkin ada yang belum maksimal atau ada yang keliru caranya. Jadi kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ini hanya sekedar sharing saja, karena kami juga baru mendapatkan materi ini dalam waktu kurang lebih 2 minggu terakhir. Di sini yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi seperti yang kita pahami bahwa sekarang itu kurikulum mengarah ke kurikulum merdeka. Jadi dari KTSP kemudian K13 dan kurikulum merdeka. Tapi sebenarnya peralihan kurikulum ini itu tidak lepas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia, yang kemudian mengusung konsep merdeka. Nah, merdeka sebenarnya ini singkatan dari M itu adalah mulai dari diri, kemudian E itu adalah eksplorasi konsep, kemudian R adalah ruang kolaborasi, D itu adalah demonstrasi konseptual, kemudian E adalah elaborasi pemahaman, kemudian K adalah koneksi antar materi, dan terakhir adalah aksi nyata. Jadi ketika kita ingin melakukan perubahan selalu dimulai dari diri. Jadi mulai dari diri, kemudian mengeksplor konsepnya, dan terakhir adalah melakukan aksi nyata. Di sini perubahan paradigma baru ini itu lebih menekankan kepada student center. Jadi bagaimana sebenarnya murid itu bukan lagi menjadi objek, tapi sebagai subjek dalam pembelajaran. Nah, tentu ini Bapak dan Ibu sudah menerapkan tentunya. Kemudian ada istilah profil pelajar Pancasila. Jadi di sini pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di lain sisi, profil pelajar Pancasila juga mencakup mengenai kemampuan pelajar untuk memiliki paradigma berpikir yang terbuka terhadap perbedaan dan kemajemukan. Kemudian pelajar Pancasila merupakan pelajar Indonesia yang memiliki inisiatif dan siap untuk belajar akan hal-hal yang baru. Jadi yang konsep inti dari paradigma baru ini yang saya dapat itu
lebih banyak kepada disiplin sebenarnya. Nah, kalau mendengar kata disiplin, tentu yang muncul di kepala kita adalah peraturan. Entah itu peraturan di sekolah atau peraturan di kelas. Di sini itu ada konsep bagaimana kemudian kita mengepalkan tangan. Jadi kalau misalnya tangan kita ini dikepal, kemudian ada teman yang meminta kita untuk membuka ini, entah kita dibujuk atau diancam atau bentuk apapun itu dipaksa kita buka ini, kalau bukan kita yang buka, tidak bisa terbuka. Artinya apa? Bahwa yang bisa mengontrol perilaku itu adalah diri sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol, hanya bisa memberikan dorongan motivasi saja. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri sendiri. Konsepnya sama. Jadi kita tidak bisa mengontrol siswa. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Kalau misalnya siswa berbuat salah, ya diri yang kita kontrol. Bagaimana kemudian langkah-langkah yang kita ambil untuk mendisiplinkan murid. Jadi tidak bisa kita kontrol. Meskipun ada nanti beberapa teori bahwa yang pertama, hukuman itu akan mempengaruhi murid. Kemudian ada juga nanti bahwa orang dewasa itu akan mempengaruhi karakter murid. Karena kita dianggap orang paling dewasa di sekolah, maka murid akan mengikuti aturan-aturan yang kita telah tetapkan. Jadi seolah-olah setelah kita buat kesepakatan dengan murid, itu seolah-olah kita mengontrol murid. Tapi pasti ada murid yang tidak sejalan dengan apa yang telah kita sepakati. Misalnya ini yang kita sudah lakukan PTS, kemudian ada waktu 1 minggu untuk mengelola nilai. Kan ada pasti beberapa murid yang tidak tuntas nilainya. Artinya itu di luar kontrol kita. Padahal murid sadar dan paham bahwa akan ada nanti konsekuensi dan hukuman yang didapat ketika dia tidak mengikuti apa yang telah kita sepakati. Kemudian 2, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya ketika kita sering memberikan motivasi kepada murid, itu akan memberikan banyak manfaat. Jadi dia motivasinya ini lebih kepada motivasi ekstrinsik karena dari luar, bukan dari muridnya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika kita memposisikan murid selalu berada di posisi yang salah, itu lebih akan menguatkan karakternya. Ini teorinya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa tadi melakukan yang ilusi 1 dan 2, kita terapkan ilusi ketiga, membuat murid merasa bersalah, itu seolah-olah akan membuat karakternya lebih kuat. Dia akan sadar sendiri bahwa ternyata selama ini salah, tapi pada kenyataannya kan tidak. Tetap kembali lagi bahwa pasti akan ada yang tidak akan kuat karakternya. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang terakhir kita gunakan, yaitu kita sering sekali merasa bahwa kita lah yang memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Kembali lagi ke konsep merdeka. Jadi di semboyan guru penggerak ini kan ada namanya menghamba kepada murid. Istilah menghamba ini bukan berarti kita mengikut full kepada murid, tapi konsep menghamba itu sama ketika kita sebagai hamba Allah itu menghambakan diri kepada Allah. Artinya ketika sesuai dengan harapan kita bersyukur, ketika tidak sesuai dengan harapan kita bersabar. Jadi sama, ketika murid kita mendapatkan kemajuan sesuai dengan harapan kita bersyukur. Tapi ketika murid kita ternyata tidak mendapatkan apa yang sesuai kita harapkan, maka kita bersabar. Nah, itu konsep menghamba pada murid. Kemudian di sini Stephen R. Covey itu mengatakan bahwa jika kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka yang diubah adalah sikap dan perilaku. Namun ketika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka yang diubah adalah kerangka acuan kita. Jadi kalau perilaku kita yang diubah, itu akan membuat kemajuan secara perlahan dan sedikit-sedikit. Tapi kalau yang ikan kita ubah adalah cara-cara utama, maka yang perlu diubah adalah kerangka acuan kita. Jadi
bagaimana kita melihat dunia, kemudian bagaimana kita berpikir tentang manusia dan mengubah paradigma yang kita pegang selama ini. Jadi konsepnya ini sebenarnya kalau dikembalikan ke murid itu akan susah, karena murid akan susah menemukan bagaimana dia berpikir tentang manusia dan khususnya pada dirinya sendiri, bagaimana dia meyakini untuk melakukan sesuatu. Kemudian di sini ada istilah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara untuk menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Seperti yang saya bilang tadi bahwa membentuk disiplin itu selalu kita kaitkan dengan aturan. Baik aturan yang ada di sekolah maupun aturan kelas yang selama ini kita buat setiap awal pertemuan ketika misalnya ada perubahan semester, kita buat kesepakatan dengan murid, kemudian ada konsekuensi dari aturan yang kita buat. Tapi kembali lagi selama ini kan kesepakatan kelas itu kita sendiri yang buat, ya kan? Misalnya buku ini, kecuali misalnya sampul warna buku itu biasa dikembalikan ke murid, tapi hampir 80% aturan kelas itu kita yang buat. Jadi konsepnya di situ salah. Harusnya kita buat kesepakatan bersama murid. Biarkan murid yang memilih aturan-aturannya, karena mereka akan menjalankan dan mereka nanti akan muncul keyakinannya. Jadi dari aturan kemudian muncul namanya nanti keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang ditempel di kelas, bukan peraturan kelas, karena peraturan itu pasti ada kata ini hukumannya, kemudian ancaman dan hadiahnya. Misalnya kalau tidak mengerjakan jadwal piketnya, biasa ada tertempel di kelas denda 5.000 per ini. Artinya dia lebih banyak kepada hukuman. Kemudian cara menerapkan disiplin positif, yang pertama membuat aturan dan kesepakatan bersama. Jadi mungkin kalau misalnya hari ini dan selama ini masih salah yang kita terapkan, setelah kita belajar ini mungkin sudah berubah paradigmata. Jadi kita buat aturan dan kesepakatan bersama, kita lempar ke murid, biarkan mereka yang memilih aturan-aturannya, kemudian nanti dipilih dan kita sepakati. Kemudian menetapkan konsekuensi. Jadi nanti beda antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ada 3 hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Yang pertama, pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernilai kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, hormat dan santun, dan terakhir baik dan rendah hati. Kemudian petunjuk seumur hidup: peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, usaha, kesabaran, ketebalan hati, kehormatan, integritas dan tanggung jawab. Di keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian yang terakhir, 7 essential virtues: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Kemudian di sini ada tabel-tabel The Virtuous Project. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Ini masih seputar teori. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia dari Diane Gosten. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Konsep sederhananya seperti ini ya. Misalnya ketika kita ingin mengajar, apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk selalu datang tepat waktu? Apakah menghindari ada foto Mas Guru? Atau memang
ada reward yang dijanjikan sama pimpinan, atau yang muncul karena memang satu kita ingin diteladani, kemudian kita meyakini bahwa ini adalah tanggung jawab. Kira-kira di bagian mana? Di bagian pertama kan? Ya kita selalu melakukan sesuatu karena takut ada foto kelas kosong di guru. Iya, artinya kita melakukan sesuatu karena rasa tidak nyaman. Kita hindari itu, makanya datang kita nanti ada foto masuk di guru atau di japri langsung kelas tak kosong dan sebagainya. Di sini yang mendasari kita untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua tadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, selalu ada reward. Jadi nanti mengerjakan sesuatu kalau ada imbalannya. Ya, selalu bekerja kalau ada nanti imbalannya. Entah diiming-imingi makan kah, kenaikan gaji kah, atau penambahan jam mengajar dan sejenisnya. Artinya kita melakukan sesuatu karena ada yang kita harapkan. Kemudian ini yang terakhir, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, ini tadi yang terakhir. Apakah kita memang datang ke sekolah tepat waktu jam mengajar? Karena konsep yang ketiga ini, kita meyakini bahwa inilah yang kita inginkan dan kita menghargai diri sendiri dan menjadi tanggung jawab bagi diri kita. Jadi bukan karena sesuatu dan lain hal yang dua tadi. Karena kalau kita melakukan sesuatu takut hukuman, itu adalah level terendah motivasi seseorang. Dan level tertinggi yang ingin kita harapkan adalah yang ketiga ini, menjadi orang yang kita inginkan dengan menghargai diri sendiri. Konsep ini juga yang akan kita bangun ke murid. Nah, selama ini kan kita kalau misalnya murid tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, ada nilai, ada ancaman, entah ditambah soalnya, dikurangi nilainya -5 per hari atau sejenisnya. Nah, kita pakaikan hukuman. Itu tidak salah, hanya saja itu adalah level terendah dalam memberikan motivasi kepada orang. Karena yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri dan meyakini nilai-nilai yang kita percaya, itu harus dari dalam. Dia intrinsik. Kalau yang dua tadi itu ekstrinsik. Satu karena kita ada merasa terancam, kedua karena kita diiming-imingi. Jadi itu dari luar. Nah, yang ketiga ini dari dalam. Nah, ini yang susah dari siswa. Nah, kembali lagi tadi bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri sendiri. Nah, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam ini ada namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini bukan berarti restitusi ini itu hanya sering dilakukan oleh teman-teman di guru BK. Jadi konsep restitusi ini sebenarnya bisa untuk kita terapkan semua dan mungkin pernah kita terapkan. Cuma mungkin kita tidak paham bahwa ini ternyata restitusi. Jadi kalau hukuman itu muncul karena adanya pelanggaran dari aturan yang kita buat. Itu muncul hukuman. Kalau konsekuensi itu ada memang kesepakatan bersama yang kita tentukan bersama murid dengan ada konsekuensi yang diterima. Misalnya ketika murid terlambat masuk mengajar di jam tak misalnya, akan ada dua kemungkinan yang kita lakukan. Yang pertama, dia tidak diizinkan masuk, atau kedua, dia masuk atau disuruh berdiri, atau yang lain. Nah, yang mana paling sering kita lakukan? Masuk diberi hukuman baru disuruh duduk. Ya, masuk diberi hukuman dan disuruh duduk. Nah, ini hukuman biasa kan mempermalukan murid. Apalagi kalau disuruh berdiri, disuruh menyanyi sejenisnya. Nah, itu di luar dari kesepakatan. Berarti dia masuk ke hukuman.
bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi misalnya ketika dia terlambat, kemudian tidak boleh istirahat, itu adalah risiko yang anda terima karena terlambat masuk. Jadi waktu istirahatnya diambil sama jam mengajar tak. Tapi kan susah. Ini susah. Dia konsekuensi kita juga kena. Kita tidak usah bicara. Maju kena Iya, ya apa begitulah. Maka muncullah restitusi. Nah, restitusi ini kembali lagi tadi bahwa setiap manusia melakukan sesuatu itu ada alasannya. Jadi setiap manusia itu melakukan sesuatu ada alasannya, entah bertahan hidup atau dua alasannya tadi, menghindari hukuman atau ya, ada penghargaan yang kita dapat. Perbedaannya, kalau dia masih kita berikan hukuman, itu kita masuk ke identitas yang gagal. Jadi kalau kita masih sering memberikan hukuman, maka kita gagal memberikan identitas. Kalau konsekuensi dan restitusi itu baru dianggap sukses. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, berlaku pasif, agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, peraturannya adalah kamu harus. Jadi sama misalnya kalau kita penegakan lewat sweeping, misalnya yang selama ini menjadi polemik kan rambut. Ada yang sah-sah saja di menerima alasan bahwa tidak ada sebenarnya korelasi antara rambut dengan IQ. Tapi ya kembali lagi bahwa kalau aturan kita terapkan, ya pasti akan ada sanksi dan hukuman yang menanti. Tapi ya kita lihat efeknya ke murid. Pasti akan ada yang melawan. Nah, selama ini kan tidak jarang itu yang tidak melawan. Yang gondrong-gondrong itu melawan, entah kabur atau apa, melapor ke orang tuanya dan sejenisnya. Itu karena mereka masih menerima bahwa apa yang mereka terima itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi ini sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka pendek. Kemudian korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Peraturannya adalah mampukah kamu melakukannya. Kemudian murid atau anak akan menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi ini adalah pilihan. Kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, korban mendapat ganti. Jadi ada ganti rugi. Restitusi itu selalu istilahnya ada ganti rugi dari kesalahan yang kita buat. Kemudian murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Kemudian masalah akan terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Yang dilakukan adalah apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini adalah kalimat-kalimat mungkin yang sering kita lakukan, tapi kita tidak bisa bedakan bahwa oh ini ternyata hukuman, ini konsekuensi, dan ini adalah restitusi. Kemudian di sini ada negatifnya. Awas kalau dilakukan lagi. Ada kata awasnya. Berarti dia marah ke ancaman karena ada kata awasnya atau jangan, tidak boleh. Kemudian ada mode paksaannya, ini mendorong menyalahkan diri dan konsep diri yang buruk. Kalau yang netral, lakukan apa yang saya katakan. Dilakukan apa yang saya katakan. Kemudian ini mendorong kepatuhan dan konsep diri yang baik. Kemudian di yang restitusi yang positifnya adalah apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan. Kemudian ada teori kontrolnya. Kemudian mendorong disiplin positif, akhirnya konsep diri menjadi lebih kuat. Jadi restitusi hadir ini agar ketika murid yang telah melakukan kesalahan itu kembali kepada dirinya dengan karakter yang lebih kuat. Karena satu, dia memahami bahwa kenapa dia melakukan kesalahan. Kedua,
apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau yang dua ini kan hukuman sama konsekuensi, itu jarang kita tanyakan itu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki. Yang jelas selalu kita ancam, awas. Misalnya kalau tidak tuntas ini pasti itu terus yang kita berikan ke murid. Kita tidak pernah berikan pertanyaan kenapa. Atau misalnya murid yang terlambat datang pagi-pagi itu langsung direndam, dicelup dalam air. Anta ini apakah itu masih masuk hukuman kah? Konsekuensi kah atau restitusi? Ya meskipun kita lihat efeknya sekarang kan jauh lebih baik. Artinya sedikit murid yang terlambat. Nah, tapi kalau dilihat itu masih konsep hukuman. Karena satu, anak merasa jadi korban. Kedua, dilakukan di ruang publik, artinya ada rasa malu yang muncul. Nah, itu yang menyakiti perasaan si anak. Nah, kalau restitusi kan bisa kita tanya dulu, kenapa ini? Baru sampai terakhir, baru diminta bagaimana perubahannya. Nah, kalau tidak berubah, nah itu lagi yang jadi masalah. Karena yang selalu terlambat adalah murid yang sama, dengan alasan yang sama. Misalnya macet lah, artinya muridnya yang tidak melakukan perbaikan. Maka kita ganti lagi apa yang akan kita berikan kepada si murid ini. Iya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak yang tanyakan ini, tadi saya lihat di situ banyak dasarnya itu tentang budaya kan, tadi budaya ada beberapa ilmuwan yang ditulis. Mungkin kalau saya ini kan kalau kita berbicara budaya positif, kenapa kita tidak mencoba mengambil referensi di dalam negeri? Karena kalau kita mengambil seluruh referensi budaya luar negeri, dasar teorinya kan pemikirannya pasti berbeda dengan kita punya. Kenapa kita tidak mencoba mengambil budaya lokal, misalnya 3S, siapa tahu, siapa lebih sebagainya, supaya itu lebih kena dengan karakter siswa. Karena tanpa kita sadari, dari sekian banyak teori kita selalu gunakan teorinya orang luar negeri. Yang siapa tahu tidak kita sadari itu bagian dari membangun karakter siswa kita di Indonesia yang akan ikut karakternya luar negeri. Tapi coba kita membangun dari budaya lokal sendiri. Kan pasti anak-anak tahu ini budaya itu bagaimana, karena pasti beda itu budaya orang luar negeri yang cara pemikirannya yang kita mau terapkan. Itu yang mungkin supaya ini bisa lebih kena dengan tanya budaya kita. Ini pertanyaan atau Saran lebih ke pertanyaan. kenapa? Oke. Jadi kenapa sebenarnya kayak ini 5 kebutuhan dasar manusia itu selalu lagi dari Dr. William Glasser. Tadi kan dari Dian Gosling. Jadi kenapa selalu orang-orang luar yang kita serap pemikirannya untuk kita terapkan? Karena itulah teori yang berlaku di lapangan. Kalaupun mau diterapkan ke budaya positif yang sesuai dengan kearifan lokal yang ada, itu sebenarnya jauh lebih bagus. Cuma kan setiap daerah punya kebudayaan yang berbeda. Kalau kembali lagi pertanyaan itu, misalnya budaya Jawa tidak akan sama dengan budaya di sini. Budaya orang Timur tidak akan sama dengan budaya orang Barat. Nah, makanya yang kita pelajari adalah budayanya, kemudian disesuaikan dengan budaya kita. Tapi kembali ke filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa mengajar murid itu dengan menuntunnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman. Alam berarti lewat kearifan lokal yang berlaku di sekolah kita. Jadi penting nanti, ini nanti mungkin dijelaskan sama Ibu Rara, bagaimana membangun budaya positif itu dengan memperhatikan apa dulu karakter yang kuat di sekolah. Jadi apa yang paling kuat di sekolah, itulah yang akan kita bangun nanti membentuk budaya positif. Kalau yang pernah pendampingan di perusahaan 2 kan ada di situ bahwa kita meyakini bahwa sekolah kita lebih menekankan ke apa. Nah selama ini kan kedisiplinan yang kita tekankan, entah muridnya, entah guru-gurunya. Coba masuk kelas. Iya itu tadi tempat masuk kelas nanti ada foto masuk di gedung, kelas kosong dan sejenisnya. Ya.
Nah, jadi kita harus memetakan dulu apa kekuatan yang kita punya. Kalau prinsip 3S tadi, sifat hingga sifat lebih dan sifat kata, itu adalah konsep yang selama ini kita pegang dan mungkin sudah kita terapkan sehari-hari. Hanya saja ada beberapa murid yang tidak melaksanakan itu, kayak budaya tabe kan. Nah, ketika murid lewat dengan orang yang lebih tua itu tabe. Artinya budaya itu dulu yang kita tanamkan ke murid, baru kita lebih ke luas. Makanya budaya yang ada di daerah itu nanti disesuaikan dengan yang teori yang ada, yang mana kira-kira yang lebih masuk dan lebih mengena. Jadi nanti Bapak Ibu yang hadir di diseminasi ini, kan ini program budaya positif ini tidak akan bisa jalan kalau saya dan Bu Rara yang jalankan. Selalu butuh kolaborasi, dan kolaborasi ini terakhir itu adalah dari kepala sekolah sebagai pimpinan. Apakah dia mendukung program kita atau tidak? Karena untuk melakukan perubahan itu tidaklah mudah. Yang bisa dilakukan adalah memperbaiki sedikit-sedikit perubahan yang telah ada. Jadi kalau buat baru itu susah, tapi kalau memperbaiki yang sudah ada itu kemungkinan bisa. Dengan ya tadi kembali ke sarana pasar, menerapkan budaya-budaya lokal yang ada di daerah yang diterapkan ke sekolah. Menarik sebenarnya bahas tentang disiplin positif. Saya ingin tanyakan atau bandingkan dengan bagaimana sebenarnya posisi guru, karena kan kita dituntut untuk menjadi tegas seperti itu. Bahkan dari disiplin negatif, Pak Hans sendiri akui bahwa disiplin negatif itu ternyata mampu berefek terhadap disiplin siswa hadir di sekolah lebih tepat waktu. Sementara kalau disiplin positif itu lebih ke kayak kok terlambat sebenarnya. Tidak langsung saya hukum, tapi saya tanya dulu, kenapa kita lambat? Nah, kemampuan siswa menjelaskan ini kalau dia mampu mengerti cerita, misal dan lain-lain, berarti dia selamat. Dan karena kalau itu disiplin positif bisa saja gurunya pertama dianggap tidak tegas, yang kedua siswa proses pendisiplinan itu bisa lebih lebih lama. Sementara kalau dihukum, kalau terlambat besok, seperti itu. Jadi kayak bagaimana punya posisi guru di sini supaya kita tetap disiplin positif, tapi juga kita dianggap tegas seperti itu. Ya, sampai kayak ini Pak ini juga bisa jelaskan juga kalau terlambat seperti itu. Itu sesuai yang mau tanyakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Wahyu. Jadi mengenai posisi kita ketika memberikan hukuman konstitusi dan restitusi itu nanti ada di bagiannya Bu Rara. Jadi ada 5 posisi kita sebagai guru. Yang pertama itu adalah pemberi hukuman, kedua adalah pembuat merasa bersalah, kemudian ketiga adalah teman, keempat adalah pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kemungkinan yang sering kita lakukan adalah di nomor 1, dan ini adalah paling rendah dan kalau bisa ditinggalkan. Nah, saya juga sebenarnya sering bertanya ini di fasilitator dan teman-teman, kalau misalnya yang satu ini pembuat rasa pemberi hukuman atau pembuat hukuman, kalau memang disuruh tinggalkan, kenapa teorinya masih berlaku? Harusnya kan tinggal lompat. Nah, dia dimasukkan, berarti kita masih bisa menerapkan sebenarnya ini. Dan ya kembali lagi bahwa inilah yang paling efektif bagi murid ketika dia melakukan sesuatu karena takut akan hukumannya. Dan yang susah adalah bagaimana membuat murid meyakini bahwa dia salah di posisi itu, kemudian dia siap mengganti rugi dengan apa yang telah dilakukan dan siap kembali ke karakter yang lebih kuat. Nah, ini tentu akan memakan waktu yang lebih lama memang dibanding yang poin 1 dan 2. Tapi kita melihat resiko-resiko yang dihadapkan kepada murid nanti, kayak yang tadi ini. Ada murid nanti yang kalau misalnya kita selalu berikan hukuman, pasti akan ada yang melawan. Atau yang pembuat rasa bersalah misalnya, anak-anak kita buat dia selalu bersalah dengan ini. Nah, itu ternyata kita tidak tahu bahwa mentalnya akan rusak dengan sering kita buat dan tempatkan dia pada keadaan bersalah. Artinya dia memahami bahwa dia salah. Kita diami, kita cueki atau apa segala macam, itu jauh lebih bahaya. Karena mentalnya si murid ini yang akan terganggu. Setelah mendapatkan materi ini, kemudian teman-teman melihat saya sudah tidak terlibat aktif di ASKAD, itu karena saya mulai meninggalkan apa-apa yang kemarin salah menurut saya.
Karena selama ini saya menganggap murid adalah teman, dan selalu saya posisikan diri saya sebagai teman. Murid akhirnya bergantung kepada saya. Jadi sampai hari ini mereka datang karena saya. Itu yang coba saya tinggalkan. Karena akan ada rasa ketergantungan. Cukup kita jadi pemantau atau yang jadi manajer. Jadi kita lihat pantau kegiatannya si anak, kita berikan masukan, atau kita sebagai manajer. Jadi kita bukan pemberi solusi, mereka yang cari solusi sendiri. Jadi makanya sekarang itu saya coba meninggalkan ini karena saya menganggap posisi-posisi yang saya ambil kemarin salah. Tapi 5 posisi ini itu tergantung sikon. Jadi tergantung sikonnya. Bukan berarti bisa, tapi kalau kita bisa terapkan posisi manajer di semua kondisi itu jauh lebih bagus. Jadi tergantung sikonnya, kapan kita sebagai teman, kapan kita sebagai manajer. Jadi itu nanti ditekankan sama Ibu Lara. Di sini saya lanjut 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita akan makan untuk bertahan hidup atau kita hidup untuk makan. Beda konsep antara makan untuk hidup dan hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa kasih sayang dan ingin diterima. Jadi kita melakukan sesuatu karena kita ingin diterima di lokasi kita berada, di lingkungan kita. Kemudian ada penguasaan. Ini kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Artinya kalau murid itu dia rajin ikut lomba kalau ingin diakui. Tapi dalam kelas dia diam-diam saja. Jadi dia tidak banyak berdiskusi dengan teman-temannya, dia terkesan introvert. Tapi kalau ada perlombaan dia paling cepat. Artinya dia ingin ada penguasaan dalam dirinya, bahwa dia ingin dipuji dan sejenisnya. Kemudian kebebasan ini adalah kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini mereka lebih banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Pasti akan tidak baik-baik saja kalau misalnya tidak ada kesenangan bermain. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar yang dipunyai manusia, dan tentu ini juga yang ingin diperoleh oleh murid kita di sekolah. Nah, jadi kembali tadi ke pertanyaannya, kira-kira kalau kita adakan percakapan dengan murid tentang perilaku yang mereka buat, pasti ada 5 kebutuhan ini yang akan mereka penuhi. Di kebutuhan mana yang coba lakukan? Apakah dia ingin diterima di sekolah? Apakah dia ingin penguasaan? Apakah dia mencari kesenangan? Kan kebanyakan kita selalu menganggap bahwa murid-murid kita yang bermasalah adalah murid-murid yang kurang perhatian di rumahnya. Tapi tidak pernah kita telusuri apakah itu betul atau tidak. Kita hanya selalu berasumsi bahwa murid-murid yang seperti ini, yang nakal di sekolah, mencari perhatian dan temannya, adalah orang yang tidak mendapatkan perhatian di rumahnya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Maka yang kita perlu lakukan adalah menelusuri itu dengan menekankan konsep restitusi tadi. Kan bisa jadi dia melakukan sesuatu ya karena mencari kesenangan semata, dia mencoba ingin dikenal sama teman-temannya. Itu yang tidak pernah kita terus, tapi ya kembali ke tanggapannya Pak Wahid tadi, akan banyak waktu yang kita habiskan di situ. Ini memang konsepnya untuk guru kelas di SD, karena dia lebih lama di situ. Kalau kita yang maaf banyak siswa yang diajar, banyak kelas diajar, tentu akan banyak waktu juga yang dibutuhkan. Ya maka yang lebih kecil kita terapkan adalah di anak wanita. Nah, misalnya anak wanita saya yang Cynthia kan dari dulu bermasalah, saya sudah terapkan ini restitusi pun tidak berjalan. Terakhir kadang dia datang seorang mamanya nangis sejenisnya, anaknya kita mampu segala macam. Sampai melapor ke polisi. Ini melapornya mungkin berita yang lama karena sudah memang hilang dulu. Harus kayak poin 3 kayaknya kena itu tadi. Ada memang laporannya. Menerima dan kasih sayang. Jadi
Setelah saya terapkan restitusi, saya tanya karena si anaknya juga ya kalau ditanya sebelum dia tidak memberikan pernyataan apa segala macam jadi susah. Ada temannya setia Pak di 11 MIPA 6. Ada juga. Andini. Oh ya, ini. Jadi itu ya, jadi kembali lagi bahwa kita tidak bisa mengurus orang lain, yang bisa kita kontrol adalah diri sendiri. Dan yang terakhir dari saya ini adalah dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat dalam pikiran kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup, kemudian yang membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi ini kebutuhan dasar itu bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas itu lebih unik dan personal. Jadi beda tadi antara kebutuhan dasar dengan dunia berkualitas. Jadi murid kita tentu punya gambaran dunia berkualitasnya sendiri juga, dan yang kita bisa lakukan adalah memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas murid. Bila kita dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi setelah saya kemudian kita sharing tentang bagaimana menerapkan budaya positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan sampai pada dunia berkualitas, ini peran kita sebenarnya lebih berat kalau kita posisikan diri sebagai manajer nantinya. Karena untuk menghadirkan dunia berkualitas bagi setiap murid itu susah, karena banyak murid yang tidak berpikir ke sana. Konsep-konsep sederhananya banyak yang masuk kaca karena terpaksa, banyak yang masuk IPA karena memang orang tuanya yang memaksa, bukan karena kemauannya. Jadi inilah yang coba kita tanamkan, dan mungkin ini dari saya. Nanti materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Bu Rara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan gue pemateri dulu. Habis ini gue ya. Baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya tentang posisi kontrol seorang guru. Ini tadi yang dibahasakan Pak Heril, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Di mana posisi penghukum ini adalah posisi yang paling rendah, dianggap rendah karena selalu di sini diterapkan bahwa siswa yang selalu salah tanpa mengkaji dulu sebelumnya kenapa siswa itu melakukan kesalahan. Oke, next kita ke penghukum. Jadi seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Biasanya di sini mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid. Jadi mirip-mirip dengan yang dilakukan di sekolah kita. Tadi yang disampaikan Pak Heril terkait dengan siswa yang terlambat, itu biasanya dicelup di luar. Tapi tanpa ditanya dulu kenapa ini anak-anak terlambat. Pokoknya yang terlambat dikasih kumpul dulu semua. Setelah itu kalau mau masuk cepat dipanggil satu-satu, langsung dicelup. Seperti itu kejadian yang terjadi di sekolah kita. Tapi ada juga dari sisi positifnya terkait dengan sesi itu. Kenapa? Karena dia merasa malu, jadi dia usahakan untuk tidak terlambat. Tapi kita harus kaji dulu, rasa malu itu muncul, dia akan benci sama kita karena dipermalukan di depan orang banyak. Contoh misalnya, banyak sekali anak-anak yang kita ketahui itu dia punya nama tersendiri untuk guru-gurunya. Kenapa seperti itu? Karena itu tadi ada sesuatu yang kita lakukan terhadap siswa yang buat dia malu dan dendam sama kita, sehingga muncullah nama-nama aneh untuk guru-gurunya. Itu tadi contoh. Kemudian lagi selanjutnya, misalkan lagi entah wali kelas atau guru mapel, dia susah untuk terbuka dengan kita. Karena kenapa? Murid merasa bahwa kita itu selalu saya sebagai seorang penghukum. Jadi selalu yang disalahkan adalah
muridnya tanpa memandang kenapa murid itu melakukan kesalahan. Jadi contoh kalimatnya itu patuhi aturan saya atau awas, seperti tadi yang disampaikan Pak Heril. Kemudian kamu selalu saja salah, atau selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini misalnya kalau terlambat kumpul tugas. Kemudian terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, jadi kalimat-kalimat itu selalu muncul dari dalam diri tak untuk disampaikan ke anak-anak. Oke, yang kedua tentang membuat rasa bersalah. Di sini biasanya guru itu suaranya lembut, tapi apa yang disampaikan guru ke siswa itu menusuk hati. Menusuk sekali hati sehingga anak tersebut dibuat merasa bersalah. Jadi anak tersebut jatuh mentalnya karena kata-kata tak lembut memang menyampaikan, tapi apa yang kita sampaikan langsung menusuk. Nah, contoh misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, selanjutnya gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti itu? Kemudian kamu sering sekali terlambat, tidak kasihan sama ibu. Nah, ini yang selalu muncul. Kalimat-kalimat ini yang selalu muncul. Yang ketiga, posisi sebagai seorang teman. Ini tadi yang disampaikan sama Pak Heri. Kalau kita memposisikan diri atau guru sebagai seorang teman, maka anak itu bergantung dengan kita. Kenapa? Karena anak menganggap bahwa kita adalah temannya. Jadi selalu sedikit-sedikit bergantung sama kita. Akhirnya terkadang posisi ini juga membuat siswa itu kurang menghargai kita sebagai guru. Tapi dia dikasih masuk dalam posisi positif karena kita berusaha selalu membantu murid tersebut karena kita dianggap temannya. Seperti itu. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak. Biasa ada keluar kalimat seperti itu dari guru-guru. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Biasanya seperti itu kalau sebagai teman. Kemudian pemantau, namanya saya pemantau berarti selalu memantau dan mengawasi. Kemudian kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi dan peraturan-peraturan serta konsekuensinya. Contoh penerapannya, peraturannya apa? Kalau misalnya ada siswa yang melanggar, kita tanya dulu peraturannya apa. Di situ kita memantau. Kenapa? Karena berusaha memantau seluruh peraturan yang ada di sekolah untuk diterapkan siswa. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Dan selanjutnya sanksi atau konsekuensinya apa? Next, yang posisi kelima adalah posisi manajer. Di sini sebenarnya posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal bagi seorang guru. Tapi tadi seperti yang dibahasakan Pak Heril, tidak menutup kemungkinan 5 posisi ini tetap bisa berada di sekolah kita sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang paling ideal adalah manajer. Kenapa? Kita adalah seorang guru. Guru itu digugu dan ditiru. Jadi setiap murid melakukan kesalahan, kita harus dulu tahu apa alasannya kenapa murid itu melakukan kesalahan. Misalnya tadi kayak terlambat, harus dulu ditanya kenapa dia terlambat, tidak langsung dicemplungkan. Karena jangan sampai pernah ada kejadian itu anak-anak terlambat ternyata antar dulu orang tuanya ke rumah sakit. Tapi kita tidak tanya kenapa dia terlambat. Jadi dia harus langsung menerima hukuman tanpa kita tanya dulu. Jadi ini anak-anak merasa sudah tertekan karena dia orang tuanya sakit, tertekan lagi pada saat di sekolah. Jadi pada saat menerima pembelajaran, dia sudah tidak konsentrasi karena sudah ada tekanan baik dari permasalahan di rumahnya maupun di sekolah. Contoh penerapannya yaitu jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi selalu ada muncul kata meyakini. Itulah tadi yang dibahas Pak Heru tentang keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Jadi siswa harus meyakini apa yang sudah dia yakini di dalam kelas. Jadi kalau dia berbuat kesalahan, maka dia harus bersedia memperbaikinya. Kemudian jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Dan selanjutnya
tapi dari kesalahan yang dia buat itu dia harus cari sendiri solusinya seperti apa. Tapi di posisi ini guru itu menuntun, bukan dibiarkan begitu saja. Nah, sekarang ada ilustrasi. Tadi sudah ada 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi di sini ada pertanyaan, posisi kontrol apakah aku? Jadi ada ilustrasi. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Apakah tugasnya dikerjakan nanti? Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugasnya, tolong bantu ibu ya. Kira-kira Bu Eni menerapkan posisi kontrol apa? Bukan. Ya, jadi posisi kontrolnya adalah posisi seorang teman. Tolong kemudian menyapa dengan ramah. Itu adalah seorang teman. Baik, next Pak Heril. Oh, ini seringin udah kemas. Oke. Selanjutnya, ilustrasi selanjutnya. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai peraturan. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Kira-kira posisi apa ini? Posisi apa ini? Siapa? Oke. Siapa ini? Satu. Yang penghubung siapa? Pasar dulu. Kenapa kira-kira penghubung ini pasar? Kurang lebih saya juga begitu. Oke, selanjutnya Pak Yusuf, kenapa membuat merasa bersalah Pak Yusuf? Di situ ada kata ya sudah kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah. Jadi kan kayak ya iya baik, kau salah kamu melanggar. Jadi seolah-olah memberikan kesalahannya ke anak-anak. Oke, ada lagi? Sama. Jadi dua nih penghubung, ada penghubung, ada pembuat merasa bersalah. Oke, jawabannya adalah penghubung. Dikatakan penghukum karena Pak Lukman ini sudah menjadi anak salah, selalu salah. Jadi kemudian dia tidak membenarkan atau tidak membiarkan anak ini memakai sepatu selama proses pembelajaran, berarti itu adalah hukuman. Oke, next. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, sebelum lanjut kita expressing dulu ya. Kalau saya bilang tepuk satu kali. Kalau saya bilang tepuk dua kali. Kalau saya bilang 3 berarti 3 kali. Kalau tidak berbunyi berarti ini. Oke. Jadi kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anto. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Posisi apa ini? Posisi apa? Jawabannya adalah manajer. Kenapa posisi ini dikatakan manajer? Karena guru mengatakan membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Jadi guru tidak menyalahkan langsung siswa, karena kita saja guru pernah melakukan kesalahan. Kemudian guru membantu Dino untuk memperbaiki kesalahannya kepada Anto. Kemudian Anto lagi ditanya, kira-kira apa yang harus dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, sekarang tadi mirip-mirip Pak Heril, ini tentang keyakinan kelas. Pertanyaannya adalah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sama tadi, peraturan kelas pada dasarnya itu yang buat adalah guru. Jadi mirip-mirip dengan kita pada awal semester, bahasa kita di sekolah ini adalah kontrak belajar. Jadi biasanya peraturan kelas itu gurunya yang bikin, tapi tidak menanyakan dulu kepada siswa, apakah kira-kira menurutnya ini sesuai tidak dengan siswa yang ada di kelas itu jika kita menerapkan peraturan itu. Kemudian adapun cara membuat keyakinan kelas, jadi ini adalah proses membuat keyakinan kelas. Pertama-tama itu adalah murid. Jadi murid yang disuruh menulis keyakinan yang mereka inginkan, atau pada dasarnya peraturan apa dulu yang mereka mau untuk kelas kita. Kemudian guru dan murid mengulas keyakinan yang telah ditulis. Jadi tidak selamanya yang ditulis murid itu yang dijadikan keyakinan kelas, karena kita akan diskusikan guru dengan murid. Kemudian guru dan murid memilih keyakinan kelas yang penting. Jadi keyakinan kelas juga itu misalnya sudah ada disepakati kayak ini 11, tapi tidak mesti ini 11 yang harus ada di kelas kita yang harus selalu diyakini. Karena dia diperhatikan juga kalimatnya, karena ada kalimat peraturan, ada kalimat keyakinan. Keyakinan itu adalah timbul dari dirita. Kalau peraturan adalah hal yang harus ditaati. Jadi seperti itu. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Misalnya tadi disiplin datang ke sekolah, itu kalimatnya bukan kalimat positif, tapi yaitu datang tepat waktu sebelum pukul 7.15. Jadi itu adalah keyakinan kelas. Kenapa? Itu yang dia yakini, bahwa kalau dia datang tepat waktu berarti dia menerapkan budaya disiplin. Itu maksudnya. Jadi contoh lagi ini ada tadi di sini. Apa itu dia? Itu menjaga kebersihan kelas dan sekolah serta meletakkan kembali barang-barang ke tempatnya. Kalau itu bukan keyakinan kelas, tapi adalah peraturan kelas. Karena itu tidak diyakini tapi dilakukan. Kalau tadi dilakukan sekaligus diyakini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi intinya keyakinan kelas ini adalah murid dan guru bersama-sama menyusun. Kemudian nanti didiskusikan dan disepakati yang mana menjadi keyakinan kelas. Oke, selanjutnya ada namanya segitiga restitusi. Melanjut tadi yang materinya Pak Heri tentang restitusi. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi ini bukan hanya dilakukan oleh guru, tapi orang tuanya juga bisa melakukan segitiga restitusi. Di mana yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan
adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasinya secara intrinsik. Jadi itu tadi, motivasi yang muncul dari dalam dirinya, bukan dari ekstrinsik atau pengaruh dari luar. Selanjutnya, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kasus. Jadi ada, saya tampilkan ini contoh kasus. Jadi bagaimana cara penanganan segitiga restitusinya. Farid sering datang terlambat sehingga banyak pelajarannya yang tertinggal. Next one. Karena kalau itu tidak mana. Wah, ini. Contoh video ini Pak. Contoh ini Pak. Contoh. Dia terlambat kau ini. Tidak. Selamat pagi. Oke, jadi tadi itu contoh kasusnya. Farid datang terlambat ke sekolah. Jadi pelajaran yang jam pertama itu sering tertinggal. Oke, jadi penerapan segitiga restitusinya seperti ini. Farid, tadi tertinggal dari karena kamu terlambat lagi ya. Sehingga kamu terlambat. Ini contoh dari Bapak Ibu. Nah, Burari nih orang Jakarta ini Burari. Kayaknya beda dengan ekspresi, kenapa kau terlambat? Harus sabar. Harus sabar nih. Terlama lagi ini karena kurang yang ada di sini. Video dapat melayani sama Cynthia.
Oke, sebelum saya masuk ke penutup, jadi tadi itu adalah contoh. Jadi itu tadi contoh Bapak Ibu bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Jadi yang pertama tadi itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita dulu harus tanya apakah betul dia datang terlambat dan sudah berapa kali datang terlambat. Jadi dikaji dulu identitasnya. Kemudian selanjutnya ditanya lagi kembali, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kesalahannya adalah selalu datang terlambat. Jadi kita validasi dulu apa alasannya dia datang terlambat. Jadi harus ditanyakan secara beruntun, itu anak-anak tidak langsung dimarahi apa dan segala macam. Tadi Budian bilang kenapa tidak ekspresi marah-marah, karena inilah posisi manajer, di mana adalah ini yang posisi paling tertinggi, yaitu diuji kesabarannya seorang guru menghadapi siswa yang punya masalah seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi adalah menanyakan keyakinan. Jadi tadi di situ ada pertanyaannya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tadi ada keyakinan kelas bahwa yaitu datang tepat waktu. Jadi itu keyakinan kelas yang dia langgar. Setelah itu kita tanya lagi, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Tadi jawabannya adalah dia akan berusaha tepat waktu tidur dan tidak bermain HP atau begadang pada saat malam hari sambil bermain HP, karena itu alasannya dia terlambat ke sekolah. Jadi seperti itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian penutup, dalam proses mewujudkan budaya positif ada beberapa tahapan yang harus disepakati. Jadi contoh tadi itu keyakinan kelas. Yang paling utama adalah tentang cara berpikir penerapan disiplin di sekolah. Kita sebagai guru sejatinya selalu menjadi teladan bagi murid, sehingga kita jangan pernah mengecewakannya dan mampu menumbuhkannya menjadi pribadi yang saling menghormati, disiplin dan bertanggung jawab. Oke, itulah diseminasi kegiatan kita hari ini tentang budaya positif dan penerapannya di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.